Shalom. Puji Tuhan, saudara kasih. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kesehatan bagi saya. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, WL, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk ada berdiri saat ini di hadapan saudara semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kata pepatahnya, tak kenal tak sayang ya. Dari nama saya Ibu Agnes. Saya melayani pelayanan Tuhan di Banjarbaru. Kebetulan Tuhan, bukan kebetulan tapi itu sudah rencana Tuhan bagi setiap kita umat-umatnya. Saya memegang satu sidang kecil di kota Banjarbaru, dan saya dikaruniai 5 orang anak putra pertama dan 4 orang putri. Salah satunya putri saya, istri dari Ayub Sambara, dan yaitu Gita. Dan satu lagi ada kerja di rumah sakit di Duga, yaitu Astrid Nuri. Saudara, jadi anak saya 2 di sini, 3 dengan Ayub ya. Kedatangan saya di tempat ini, saudara kasih, ya, karena satu dan lain hal, sehingga saya boleh ada di kota ini. Pertama-tama ya karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan, dan yang kedua saya juga menengok anak saya. Saudara, yang ingin saya saksikan pada sore hari ini seperti apa yang didoakan oleh WL tadi, bahwa semoga kesaksian-kesaksian yang kita dengar itu bisa menjadi berkat. Yang semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua, khususnya jemaat di tempat ini. Saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana pelayanan di dalam mengiring Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus. Satu waktu Tuhan menyuruh kami untuk pelayanan ke daerah, bukan daerah ya, ke provinsi Ternate, dan Ternate kami harus menyeberang lagi ke Tidore, dan di Tidore itulah kami harus naik mobil kurang lebih 1 jam naik ke Guarabunga. Saudara, bukan kemauan kami untuk ke sana. Awalnya kami tidak tahu sama sekali daerah itu. Kami tidak tahu sama sekali tempat itu. Tapi karena Roh Kuduslah yang menyuruh kami bergerak di dalam pelayanan pekerjaan Roh. Kami tidak pergi pelayanan kemana-mana kalau bukan Tuhan yang mengutus. Dan saudara, pada saat kami diperintahkan oleh Tuhan, ada komando pada saat kami penyembahan di dalam Roh, saudara, itu Tuhan berbicara lewat salah satu jemaat, lewat nubuatan. Seperti di 1 Korintus 12, rupa-rupa karunia, saudara ya. Jadi itu kami kerjakan. Dan pada saat jemaat ini Tuhan pakai untuk menyampaikan komando untuk kami pergi pelayanan, disebutkan di situ tempatnya, tetapi kami kan tidak tahu tempatnya itu di mana, saudara. Akhirnya kami buka peta dan kami melihat memang ada tempat itu. Saudara, kalau Tuhan yang menyuruh kita pasti ada ya. Tuhan itu tidak pernah berbohong dan Tuhan tidak pernah berdusta. Kecuali kalau di dalam nubuatan itu ada dikatakan yang kubuat, itu tidak akan terjadi. Dan pada waktu itu, saudara, sewaktu kami sudah dapat komando, kami tidak serta-merta langsung berangkat, tidak. Kami berkumpul lagi, kami berdoa lagi, kami doa puasa. Karena saya bentuk satu tim untuk berangkat, saudara, itu pun juga Tuhan yang memilih, bukan saya. Tuhan yang sampaikan, engkau harus memilih, membawa serta ini. Dan pada waktu itu kami berkumpul yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kami berdoa bersama, berpuasa. Lalu kami katakan begini, Tuhan, kami tidak punya dana untuk ke sana. Karena kami berangkat tidak ada sponsor, saudara. Kami berjalan dengan benar mengandalkan Tuhan.
dengan iman. Lalu saudara kasih, pada saat kami bergumul, kami katakan, Tuhan, kami tidak punya dana untuk ke sana. Dan pada saat itu Tuhan katakan, aku yang mengutus engkau, aku juga yang akan memperlengkapi engkau. Pada saat itu saudara, berapa hari kemudian kami mendapatkan dana, sehingga kami semua benar-benar 6 orang kami ditunjuk oleh Tuhan berangkat. Dan dana yang kami pergunakan itu benar-benar sesuai dengan keperluan kami. Jadi kami berangkat pada saat itu Tuhan katakan, berangkatlah, aku menyertai engkau. Dan pada saat kami tiba di Ternate, kami di bandara, saudara, kami tidak tahu mau kemana, karena kami tidak ada kenal di sana. Lalu kami berdoa, kami duduk di situ, kami berdoa, kami bertanya, Tuhan, kami sudah ada di kota Ternate, kemana kami harus pergi? Tuhan katakan, masuklah engkau di salah satu penginapan hotel. Tuhan katakan gitu. Hotel mana Tuhan? Disebutkan saudara, hotel itu. Dan Tuhan katakan, engkau akan bertemu dengan salah satu orang yang ada di sana. Engkau di kota Ternate ini, engkau tidak melayani jiwa-jiwa, tetapi aku memperhadapkan engkau dengan satu jiwa. Layani dia. Kami bingung saudara ya, bagaimana caranya? Ya kalau kami secara logika manusia mungkin kita akan bingung bagaimana ini. Tapi cara kerja Tuhan itu luar biasa. Saudara, ketika kami berjalan, kami kebetulan menyewa mobil untuk mengantar kami ke hotel itu. Kami tanya sopirnya, Pak, ini taksi bandara ini ada nggak hotel ini? Lalu dia katakan, oh iya ada Bu, ada. Lalu kami diantar ke sana. Dan sewaktu kami belum nyampe di hotel itu, memang Tuhan sudah memperlihatkan saya bahwa di depan daripada hotel itu ada toko mebel Jepara. Saudara, saya ingin membuktikan itu. Ketika kami sampai rombongan di hotel itu, saya tengok ke kanan, saya melihat benar, karena posisi hotel itu sebelah kiri. Saya menengok ke sebelah kanan, saya melihat benar ada toko mebel Jepara. Saya katakan pada rombongan, sudah ini dia hotelnya. Seperti apa nama hotel itu dan ciri-cirinya Tuhan sudah beritahu, dan ini benar. Kami bayar dan kami masuk. Kebetulan penuh saudara, hanya tinggal 2 kamar yang tersisa, dan memang Tuhan berikan kamar itu untuk kami. 1 kamar di depan, di tengah, 1 yang di pojok sebelah kanan. Jadi kami bagi 2, kami perempuan di tengah sini, di belakang sana laki-laki. Setelah itu saudara kasih, saya katakan ayo kita berdoa, kita minta lagi petunjuk dari Tuhan. Kita sudah ada di sini. Tinggal kita mau bertanya siapa yang harus kita layani, jiwa mana yang kita harus layani di tempat ini. Lalu saudara kasih, pada saat kami berdoa lagi, Tuhan tunjukkan bahwa ada 1 orang yang ada di hotel itu yang harus engkau layani. Dia seorang perempuan. Dan benar saudara kasih, sewaktu saya coba ke lobi, saya duduk-duduk di situ. Saya bertanya terus, saya komunikasi terus dengan Roh Kudus. Saya katakan, Roh Kudus, tunjukkan siapa. Pada saat saya duduk, mata saya terarah ke bagian penerimaan tamu, saudara kasih. Saya melihat perempuan ini. Lalu Roh Kudus katakan, itulah orangnya, layani dia. Saya tunggu sampai orang-orang yang datang, saudara bertanya, sudah tidak ada. Saya dekati dan saya coba ngobrol-ngobrol biasa. Lalu setelah itu, saudara, saya sampaikan sedikit firman. Dia menangis, saudara. Dia menangis. Dia katakan, Bu, saya sudah lama tidak beribadah sejak peristiwa Ambon
atau Tidore pada waktu itu. Semua orang-orang di Tidore, saudara, anak-anak Tuhan yang ada di sana itu diusir. Jadi ada yang lari ke Ambon, ada lari ke Manado. Tidak ada satupun. Jadi saudara, jiwa ini katakan tidak ada gereja. Sampai saat ini saya tidak beribadah, kata dia. Lah, disitulah saya layani dia, saya layani saudara. Setelah itu kami berdoa lagi, Tuhan, kapan kami harus berjalan? Tuhan katakan, tuntaskan pelayananmu di tempat itu. Sebelum tuntas, jangan engkau melangkah. Kami tidak berani melangkah, saudara. Ketika kami selesaikan tugas itu, Tuhan menyuruh kami bergerak besoknya, melangkah ke sana, saudara kasih. Enggak, 2 hari kami tertahan di Ternate, lalu kami berangkat ke Tidore. Dan di Tidore itu, saudara kasih, kami lihat memang nggak ada orang-orang Kristen. Yang mengantar kami katakan di sini tidak ada orang-orang Kristen. Saudara kasih, lalu dia bertanya, ibu-ibu ini dengan bapak mau kemana? Kami katakan mau ke Gua Rabunga. Saya katakan gitu. Oh, ada apa? Oh, ke sana. Ya, jalan-jalan aja, Pak. Tapi sebelumnya itu sewaktu kami belum ke Gua Rabunga, saudara, Tuhan sudah sampaikan kepada kami lewat Roh Kudus. Dikatakan bahwa ketika engkau akan menyeberang ke sana, maka dari ini kami masih di Ternate ya. Ketika engkau akan menyeberang ke sana, maka kuasa kegelapan, roh jahat, dia tidak senang melihat kehadiran dan dia akan menghalangi engkau. Tetapi jangan engkau takut, karena aku menyertai engkau. Benar, saudara. Kami naik ke dermaga, naik speed ya saudara, untuk sampai ke Tidore. Dan waktu itu speednya ini motornya sudah 2 saudara ya, mesinnya 2, dan itu baru. Sewaktu di perjalanan, sementara dalam perjalanan ini, karena ini laut besar saudara, di tengah laut itu tiba-tiba macet, mati total mesinnya. Saya teringat dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Lalu saudara, saya berdoa, saya katakan pada tim berdoa semua. Dan termasuk Bapak yang Tuhan katakan engkau akan bertemu dengan satu orang, dan dialah yang akan perkenalkan lebih dulu namanya kepadamu. Dia yang akan menuntut engkau sampai ke Gua Rabunga. Dan memang saudara, ketika mereka melihat kami berdoa, saya katakan jangan takut. Saya melihat malaikat itu besar sekali saudara, tinggi besar, dan dia sedang memegang pedang, ada di depan speed itu, saudara. Saya katakan pada rombongan jangan takut, Tuhan yang menggantikan kita berperang. Karena saudara, tempat itu sudah banyak. Setelah kami pelayanan dan bertemu dengan orang yang ada di sana, asli sana, dia katakan banyak hamba-hamba Tuhan yang mati tenggelam di laut itu. Karena ada satu kerajaan roh jahat yang ada di bawah. Kalau ada yang melayani ke sana, misionaris atau siapa yang coba-coba melayani di sana, mereka akan tenggelam. Nah, itu saudara kasih ya. Saya katakan tidak usah kita takut, dan memang benar. Suatu kali sudah berdoa, tidak lama kemudian speed itu kembali bisa dihidupkan, berjalan. Yang punya speed sendiri bingung saudara, kenapa tiba-tiba kok speed ini tiba-tiba macet, padahal ini baru. Tapi kami diam aja karena kami tahu yang sebenarnya. Dan saudara, setelah sampai di sana itu Tuhan hanya suruh kami, memang Tuhan katakan kau tidak melayani satu pun jiwa di sana karena tidak ada umatku yang ada di sana. Tetapi engkau berperang di tempat itu, rebut daerah itu. Dan waktu itu saudara, yang mengantar kami ini ternyata 95% dia sangat dikenal, baik di Tidore, Ternate, bahkan di Gua Rabunga. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke Gua Rabunga. Orang baru mereka akan lihat bahwa kalau orang baru mereka akan curigai saudara kasih ya. Dan puji Tuhan kami sampai di sana aman-aman saja.
sopir ini berkomunikasi dengan bahasa mereka dan kami tetap aman. Lalu saya katakan pada suami saya, coba alihkan perhatian dari sopir itu, alihkan, dan kami di sini berperan. Dan kami duduk di depan musola yang ada di sana pada waktu itu. Kebetulan ada tempat duduk. Tuhan katakan, berdiri engkau di situ dan berdoa, rebut kota ini. Kalau mereka mau bertobat, maka mereka akan diselamatkan. Pendek cerita saudara, suami saya sudah alihkan dan kami berdoa di situ karena kami sering dilihat sama Pak sopir ini ya, dari suami saya alihkan. Dan kami berperang di situ, saudara kasih, kami berperang. Dan saya mematok tempat itu. Saya kebetulan bawa alat patok, bukan patok yang besar kecil. Saya patok tempat itu. Saya katakan kami rebut daerah ini menjadi tempat kemuliaan Tuhan, menjadi tempat di mana saat Injil akan diberitakan dan orang-orang bertobat di tempat ini. Kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggang balikan tempat ini. Dan saudara kasih, selesai itu kami pulang. Kembali kami ke Ternate dan kami pulang ke Banjarbaru. Saudara, hal yang kita jalani ketika kita bersama dengan Tuhan, jangan kita khawatir. Roh Kudus harus ada dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu harus bermanifestasi dalam hidup kita. Jangan kita hanya katakan Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi manifestasinya mana? Ya saudara, harus bermanifestasi. Karena itu 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, rupa-rupa karunia. Di situ ada yang namanya bernubuat, ada namanya penglihatan, ya, ada namanya pemimpin di dalam membawakan penyembahan. Dia berdiri sebagai Urim dan Tumim. Urim dan Tumim artinya terang dan sempurna. Ketika dia berdiri membawa penyembahan, saudara, dia akan melihat terang kemuliaan Tuhan ada pada siapa-siapa dan kepada siapa Tuhan mau berbicara. Jadi itu saudara, banyak hal, banyak kesaksian yang berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami dalam pelayanan. Pada saat kami pelayanan ke Toraja, saudara, ada satu anak kecil, kami layani pelepasan, dan itu perutnya kan besar. Dia tidak pernah BAB. Jadi ketika dia mau BAB, dia harus pakai obat, saudara. Dia tersiksa sekali. Dan ketika ibunya datang membawa, Tuhan menyingkapkan keadaan ibunya. Roh Kudus menyingkapkan bahwa orang tuanya seperti ini dan terkena imbasnya ke anaknya. Lalu kami sampaikan dan dia menangis, dia mengakui, saudara. Dan ketika kami layani anak ini, banyak bulu yang keluar, rambut keluar dari perutnya, dan juga ada rambut kayak bulu kuda keluar dari perutnya. Saudara, ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, banyak hal pengalaman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kalau saya ingin menyaksikan tidak akan habis waktunya, tetapi semoga apa yang saya saksikan ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Jangan saudara pernah takut, jangan saudara bimbang, ragu, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus sendirilah yang akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, kita semua harus peka dengan suara daripada Roh Kudus. Ada suara setan, ada suara manusia, ada suara Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita minta supaya Tuhan sendiri yang menuntun kita. Ini kesaksian saya, dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya saksikan bisa menjadi berkat bagi kita semua.